Saya pada kesempatan maghrib ini akan menyampaikan tentang kehancuran suatu kaum, bahkan suatu bangsa, bukan karena kaumnya itu bodoh, tapi malah sebaliknya. Kaum itu sebetulnya kaum yang berwawasan, kaum yang berpendidikan, kaum yang memiliki pandangan yang tajam. Kita ambilkan dari surat Al-Ankabut ayat 38 dan 39 saja. Sebetulnya ada sebelum-sebelumnya dan ada yang sudah kita ambilkan 2 ayat saja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبشرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. Dan juga kaum Ad dan Samud. Jadi sebelumnya Al-Quran bercerita tentang kaum Lut, kemudian juga kaumnya Syu'aib gitu ya. Saya ambil yang belakang saja. Dan sungguh telah nyata bagi kamu, bagi kalian kehancuran mereka dari puing-puing tempat tinggal mereka. Jadi kita ini kalau melakukan perjalanan ke luar negeri atau ke tempat-tempat tertentu itu ya jangan hanya melihat pemandangan indah selfie gitu ya, tapi ya dipelajari sejarahnya gitu, atau cari tempat-tempat yang bersejarah. Dan itu banyak tempat-tempat bersejarah itu yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian syaitan menjadikan mereka memandang indah, bagus perbuatan-perbuatan mereka. Ini yang pertama. Ketika suatu kaum jelas-jelas melakukan perbuatan dolim, jelas-jelas melakukan perbuatan yang merusak, tapi kemudian masih berani-beraninya membela diri bahwa yang mereka lakukan itu adalah tindakan, proyek, kebijakan yang bagus-bagus begitu ya. Maka ini salah satu cikal bakal kehancuran dari bangsa tersebut atau kaum tersebut. Ya, jadi pangkalnya itu biasanya adalah syaitan a'malahum. Jadi misalnya punya hutang sudah gila-gilaan, oh ini masih di dalam koridor yang dibenarkan, misalnya gitu lah kira-kira, satu contoh saja. Atau kerusakan hutan, kerusakan alam gitu ya, itu masih dalam batas-batas yang dibenarkan, itu kira-kira seperti itu bahasanya. Kemudian mereka lalu ia menghalangi setan menghalangi mereka dari jalan. Nah ini dia. Sedangkan mereka adalah orang-orang yang berpandangan tajam, mustabsyiri, jamaah rahimahullah. Jadi kadang-kadang kita kan heran ya, bagaimana bisa orang-orang terpelajar ya Ustaz ya? Orang-orang terpelajar kok bisa-bisanya, kalau bahasanya orang pada kok pilih dia misalnya begitu loh ya, saya kan sebut yang mana ya, pilih padahal misalnya begitu. Itu kadang-kadang kita kan heran, gak masuk akal gitu soalnya. Tapi itu bisa terjadi. Itu tadi mustabsyir, orang yang berpandangan tajam bukan orang goblok. Bahkan mungkin dia tergolong orang-orang yang berpengalaman panjang gitu ya, orang dengan segudang ilmu pengetahuan, termasuk mustabsyir. Tetapi kok bisa begitu? Gitu. Jadi sekali lagi, ya ini bukan cerita dari awal itu ya, dari sejak zaman Nabi Lut gitu ya. Anda perhatikanlah negara-negara yang mendukung LGBT itu negara-negara maju semua, Amerika, Belanda, Inggris, semua itu negara-negara hebat semua, negara-negara mustabsyir penduduknya. Dan orang-orang goblok. Padahal kan kita tahu lah goblok begitu soal gitu kan. Oh ya maunya laki-laki dan laki-laki itu goblok gitu. Bagi orang yang punya iman kan bisa membedakan gitu. Mereka mustabsyir begitu juga dalam konteks yang lain. Bisa-bisanya golongan-golongan terpelajar, golongan-golongan terdidik itu bisa tunduk kalah dengan golongan yang tidak terdidik. Golongan yang goblok-goblok tadi bisa saja seperti itu. Ini mesti hati-hati kita ini. Ya, mesti hati-hati karena salah satunya penyebabnya adalah seperti yang disebutkan dalam surat ayat 39, fastakbaru
Fastakbaru fil ard, karena mereka itu takabur. Jadi yang pertama, kalau dudukan tadi itu mereka itu memang tidak suka mendengarkan keterangan yang benar, kritik yang benar, kritik yang membangun. Mereka kalau dikritik malah kemudian menganggap apa yang dilakukan itu hebat gitu ya kan, zain gitu kan, bagus gitu ya, top gitu, malah kebalikannya gitu kan. Kemudian yang kedua, mereka itu bukan dari golongan yang gebel-gebel, tetapi mungkin mereka dipimpin oleh orang-orang yang gebel-gebel begitu kan. Mereka orang-orang yang berpengalaman jauh dalam politik mungkin, mereka orang yang berpengalaman jauh dalam ekonomi mungkin, teknokrat tapi bisa saja mustafsirin ini kebeliau ya. Yang ketiga itu memang mereka itu golongan orang-orang yang takabur. Jadi hendaknya kita itu berhati-hati betul, jangan sampai kita itu menjadi kaum seperti yang telah diceritakan Allah, seperti kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut gitu ya, yang bisa-bisanya kemudian hancur seperti halnya hancurnya mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.